Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifuddin dari SMP Negeri 4 Oku. Di sini saya akan menampilkan video tentang menulis cerita pendek berbasis program interaktif atau story coding. Selamat menyaksikan. Selamat datang di video pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan belajar bagaimana menulis cerita pendek berbasis program interaktif atau yang dikenal dengan istilah story coding. Kita akan mempelajarinya menggunakan pendekatan teknik STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika cerita yang kamu tulis bisa berbicara dan bahkan merespon pembaca? Di era digital ini, menulis tidak lagi hanya dengan pena dan kertas. Kini, cerita bisa hidup melalui teknologi pemrograman. Inilah situasi yang akan kita pelajari, mengubah cerita pendek menjadi cerita digital yang interaktif. Tugas kita adalah membuat sebuah cerita pendek sederhana, lalu memprogramnya agar tokoh-tokohnya bisa berbicara dan berinteraksi. Kita akan menulis alur cerita seperti biasa, memiliki tokoh, latar, konflik, dan pesan moral. Kemudian, kita gunakan aplikasi Scratch, platform coding visual yang mudah digunakan untuk menghidupkan cerita tersebut. Langkah pertama, tuliskan dulu cerita pendekmu. Tentukan siapa tokohnya, di mana latarnya, dan apa pesan dari kisahmu. Langkah kedua, buka Sketch dan buat proyek baru. Tambahkan karakter atau sprites sesuai ceritamu. Lalu, pilih latar yang cocok. Langkah ketiga, gunakan blok-blok perintah seperti when grand flag flickered, save for 2 second, dan switch backdrop to. Dan inilah hasilnya, sebuah cerita pendek digital yang bukan hanya dibaca, tetapi bisa dilihat, didengar, dan bahkan diajak berinteraksi. Suatu pagi, Bimo sedang duduk di kamar sambil memperbaiki sebuah robot kecil. Setelah berhari-hari bekerja, akhirnya robot itu menyala. "Hai, siapa kamu?" tanya Bimo. "Aku Eroi, robot yang bisa belajar seperti manusia," jawab robot itu. Bimo tersenyum. "Benarkah? Apa kamu tahu apa itu teman?" "Belum," kata Rori. "Bisakah kamu mengajarkanku, Bimo?" Sejak hari itu, mereka belajar bersama. Bimo mengajari Rori tentang emosi, sopan santun, dan rasa ingin tahu. Hingga suatu malam, saat listrik tiba-tiba padam, Rori menyalakan lampu darurat untuk menerangi kamar. "Terima kasih, Rori," ucap Bimo haru. "Sekarang aku tahu," kata Rori. Menjadi teman artinya saling menolong. Tamat.
Bagian yang saya sukain adalah saat membuat jalan cerita dan menentukan tokoh utama karena saya bisa berimajinasi dan menuangkan ide saya sendiri. Tantangan terbesarku adalah membuat perintah coding yang pas agar tokoh mengeluarkan teks dan berbicara sesuai dengan alur cerita. Kadang programnya error dan harus diulang berkali-kali. Jika ada waktu tambahan, saya ingin memperbaiki latar belakang dan menambahkan efek suara agar ceritanya lebih menarik. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya belajar menulis, tapi juga belajar berpikir komputasional, memecah masalah menjadi langkah-langkah logis. Story coding membuktikan bahwa literasi dan teknologi bisa berjalan bersama, menumbuhkan kreativitas generasi muda di era kecerdasan buatan. Saya, Syarifuddin SPD, mengucapkan selamat belajar dan sampai jumpa dalam karya story coding berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Teruslah berkreasi dan jadilah penulis digital yang mampu menghidupkan imajinasi melalui kode. Demikian video yang saya tampilkan. Tetap berkreasi karena masa depan di tangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.